Puji Tuhan, hari ini kita kembali bisa merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kita mohon pertolongan Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk pagi yang baik yang Tuhan berikan bagi kami sekalian. Untuk segala berkat Tuhan kepada kami di dalam hidup kami yang Kau curahkan. Dan terima kasih untuk semua yang baik, yang indah, yang semua berasal daripada Tuhan. Kami sudah menikmatinya di dalam Tuhan. Kami ingin memuliakan Tuhan pada hari ini Tuhan dalam ibadah kami. Berkati kami dengan firman-Mu supaya kami bisa mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami, supaya kami boleh memahami lebih dalam lagi Tuhan kerinduan-Mu, keinginan Tuhan dalam hidup kami, supaya kami boleh menggenapkan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami secara sempurna. Berikan kepada kami pertolongan pada hari ini. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudara, kita buka Alkitab bersama dari Roma pasal 12. Roma pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Roma 12 ayat 1 sampai 8. Mari kita baca dengan saling bersautan. Roma 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Roma 12 1 sampai 8, saya membaca ayat yang ganjil, saudara membaca ayat yang genap. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Saya berikan pembacaan firman Tuhan. Saudara, saya tidak tahu apakah kita hari ini datang ke rumah Tuhan dengan satu kerinduan, dengan satu gairah yang besar tentang gereja. Karena saya tahu ada orang-orang tertentu yang ketika hari Minggu menjelang, Minggu datang, hari Minggu datang, mereka sudah sangat antusias, ingin datang ke gereja, ingin berbuat sesuatu di dalam gereja Tuhan. Ada orang yang hari Kamis, Jumat sudah siap-siap untuk pergi ke gereja. Ada orang mempersiapkan diri, pakaiannya, dan hal-hal yang dia harus siapkan untuk pelayanan hari Minggu. Saya rasa termasuk paduan suara, termasuk tim musik, semuanya sebenarnya sudah mempersiapkan diri untuk hari Minggu, untuk hari di mana kita bisa beribadah dalam gereja. Saya tidak tahu berapa banyak sebenarnya dan sejauh mana kita antusias tentang yang namanya gereja. Bagaimana kita membangun gereja Tuhan. Saudara, tetapi kalau kita membaca di Alkitab, saya rasa kita memiliki satu hal-hal yang luar biasa di dalam Alkitab yang menunjukkan betapa kita sebenarnya di dalam semangat yang positif. Kita bisa sangat rindu membangun gereja menjadi gereja yang baik. Yang pertama, Alkitab berbicara di sini bahwa kita memiliki motivasi yang kuat untuk masing-masing kita mempersembahkan sesuatu yang terbaik kepada Tuhan lewat gerejanya. Roma pasal 12 ayat 1 berkata bahwa kita semua adalah orang yang diberikan kemurahan oleh Allah. Setiap saudara di sini adalah orang yang mengalami kemurahan Allah. Dan kemurahan yang luar biasa. Oleh karena kemurahan itu diberikan dalam bentuk penebusan saudara-saudara. Dari dosa, dari maut, dari penghakiman. Sehingga hari ini saya dan saudara bisa mengalami keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Setiap saudara hari ini adalah pribadi yang menerima kemurahan yang demikian besar
yang sebenarnya akan menjadi motivasi yang sangat besar, yang mendorong saudara untuk bisa mempersembahkan hidup kita untuk Tuhan. Ayat 1 berkata, karena itu saudara-saudara, karena kemurahan Allah yang kita terima, marilah kita mempersembahkan hidup kita, tubuh kita ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Saudara, di mana lagi motivasi yang sehebat ini bagi seorang Kristen, seorang manusia Kristen untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan? Motivasinya tidak datang dari dunia ini. Motivasinya tidak datang dari apa yang dia dapat dari dunia ini. Tetapi motivasinya datang dari apa yang dikerjakan Allah di dalam hidup orang itu, yaitu kemurahan Allah yang sedemikian hebat dan sedemikian besar. Sama seperti kita kepada orang tua kita berhutang kepada orang tua kita. Itu sebabnya salah satu motif besar seorang anak mengasihi orang tua adalah karena dia juga berhutang kepada orang tuanya. Orang tuanya sudah melakukan terlalu banyak hal bagi diri dia, dan dia sadar dia berhutang. Setiap saudara yang ada duduk di sini berbakti, kita berhutang kepada orang tua kita masing-masing. Ya, kalau kita membayangkan mungkin ketika mereka melahirkan kita ke dalam dunia ini, situasi tidak gampang. Mungkin ada di zaman peperangan, zaman penjajahan, di mana di dalam pelarian, dalam kesulitan mereka kemudian melahirkan kita ke dalam dunia ini. Kita berhutang bahwa mereka memelihara kita di tengah-tengah kancah peperangan, kesusahan. Mereka memberi kita makanan, mereka memberikan apa yang mereka bisa berikan yang terbaik untuk anak-anaknya, dan kita berhutang kepada orang tua kita. Saya ingat kepada ayah saya sendiri. Saya ingat ketika masa-masa kami mengalami hidup kesulitan. Secara ekonomi kami pernah hidup dalam kelimpahan, tetapi karena salah dalam melakukan bisnis, maka kami mengalami kesulitan. Saya ingat di tengah-tengah kesulitan itu, jarang kami itu bisa beli baju. Dulu bisa beli, 1 tahun bisa beli berapa banyak baju. Dalam kesulitan mana bisa membeli baju. Saya ingat satu kali ayah saya itu ada yang memberi batik, baju batik yang bagus sekali. Dan saya ingat hal pertama yang dipikirkan oleh ayah saya adalah dia memberikan baju batik yang baru itu untuk anaknya. Dia berikan kepada saya. Saya bilang saya tidak mau. Beliau tawarkan ke adik saya yang kedua, dan seterusnya. Sampai hari ini saya berkesan bahwa di dalam kekurangan, di dalam kesulitan, beliau melakukan sesuatu untuk anak-anaknya. Saya berhutang banyak kepada orang tua saya sendiri. Demikian kita hari ini. Kristus datang mati untuk kita. Ketika saudara masih dalam keadaan berdosa, ketika kita itu masih melawan dia, ketika kita masih berontak kepada dia, dia datang mati untuk kita. Yang menjadi musuh-musuhnya, yang memusuhinya, yang tidak peduli kepada dia, dia mati dan dia memberikan dirinya. Itulah sebabnya Paulus mengatakan itu namanya kemurahan. Itu bukan jasa, itu bukan sesuatu yang harus dikerjakan Tuhan, tetapi itu dilakukan sebagai bagian dari kemurahan Allah di dalam saudara, sehingga saudara hari ini mendapatkan keselamatan. Hari ini kita adalah orang yang ditebus di dalam Kristus. Hari ini kita dijamin keselamatan. Itu sebabnya katanya, karena begitu besarnya kemurahan ini, karena besarnya kemurahan ini, saudara akan terdorong untuk memberi, bukan cuma yang sebagian, tetapi bahkan dikatakan seluruh hidup kita untuk Tuhan. Jadi ketika hari ini kita datang ke dalam gereja ini, saya percaya setiap saudara menyadari sedikit atau banyak kemurahan itu, sehingga setiap saudara itu ingin sebenarnya melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Saudara, saya masih menjadi orang yang percaya kepada gereja, meskipun kadang-kadang gereja mengecewakan. Kadang-kadang gereja ada banyak masalah dalam gereja, tetapi saya adalah orang yang masih percaya kepada gereja, bahwa Tuhan memberikan kepada kita gereja untuk kita bangun bersama. Saya ingat sekali seorang pendeta besar di Amerika namanya Bill Hybels berkata kalimat yang tidak pernah saya lupa. Dia katakan, di dalam hidup saya ingin mendedikasikan hidup saya kepada yang namanya gereja. Karena bukan cuma saya percaya kepada gereja, tapi saya mengasihi gereja. Karena gereja adalah tubuh Tuhan, kumpulan daripada orang-orang
yang diselamatkan, ditebus oleh Tuhan. Hari ini ketika kita datang ke dalam gereja, saya percaya sebagian besar di antara kita adalah orang-orang yang merasakan kemurahan itu. Dan kita ingin berbuat sesuatu yang lebih untuk memberi kepada Tuhan. Kedua, bukan cuma dalam gereja kita menemukan motif yang besar itu, tapi dalam gereja kita menemukan juga kesatuan yang luar biasa. Saudara sekalian, Alkitab berbicara bahwa saudara disatukan di dalam rumah Tuhan, disatukan di dalam komunitas orang percaya. Kita disatukan oleh Tuhan. Kita ditebus dengan darah yang sama, kita dapat baptisan yang sama, kita mendapatkan hal-hal yang luar biasa dari Tuhan yang sama. Itu sebabnya saudara sekalian, kita diikat di dalam kesatuan. Bukan diikat oleh keanggotaan saja, tetapi diikat oleh kesatuan yang Tuhan sendiri bikin untuk kita sekalian. Sehingga kita memiliki Tuhan yang sama dan segala hal yang sama hari ini. Artinya bondingnya, ikatan di antara saudara-saudara itu begitu luar biasa sebenarnya. Ada yang menyatukan saudara-saudara. Kita sama, saudara sekalian. Kita disatukan, maka dalam Roma di sini dikatakan kita terikat satu dengan yang lain. Kita sama-sama di sini. Kita lebih daripada sekedar organisasi kumpulan di luar sana. Hari ini di luar sana ada kumpulan orang naik sepeda, grup naik sepeda, ada grup sepak bola, ada kelompok mancing, ada kelompok hiking, macam-macam sekalian. Tetapi hari ini saudara, menurut saya kita berbicara kita lebih dari cuma sekedar kelompok. Kita lebih dari sekedar grup. Kita adalah tubuh Tuhan. Kita punya tubuh Tuhan yang sama, ditebus dengan darah yang sama. Ikatan kita begitu kuatnya sebenarnya. Maka di dalam Roma pasal 8 dikatakan tidak ada yang bisa memisahkan kita dari Kristus. Dan Kristus menyatukan saudara-saudara. Sehingga dikatakan tidak ada sesuatu pun yang bisa memisahkan kita sebenarnya. Kita punya kesatuan di dalam Tuhan. Dan sekali lagi kesatuan ini didirikan oleh Tuhan sendiri. Dialah yang menebus kita. Dialah yang mempersatukan kita di dalam Dia. Itu sebabnya kita berseru kepada Tuhan yang sama. Kita berseru kepada Dia yang sama. Itu sebabnya kenapa sepanjang zaman orang Kristen meskipun banyak perbedaan selalu ingin yang namanya oikumene. Oikumene dalam pengertian yang benar, yaitu kita ingin berada di dalam sebuah rumah yang sama. Oikumene berasal dari kata oikos, rumah. Kita ingin berada dalam rumah yang sama, yaitu gereja Tuhan. Kita ingin berada dalam rumah yang sama. Itu sebabnya setiap saudara pada hari ini kita memiliki rumah yang sama. Kita memang punya rumah di jalan tertentu, di rumah masing-masing, di apartemen. Tetapi hari ini saudara punya rumah yang sama, yaitu gereja ini. Itu sebabnya saya dan saudara datang ke gereja ini, karena gereja ini adalah rumah bersama. Kita diikat di dalam kesatuan. Ketiga, bagian ini berbicara bahwa masing-masing kita itu sebenarnya diberikan karunia oleh Tuhan untuk membangun rumah ini dengan cara yang luar biasa. Setiap saudara, kata firman Tuhan, diberikan karunia masing-masing. Supaya dengan karunia kita masing-masing itu, kita membangun rumah Tuhan menjadi lebih baik dan lebih indah. Dan luar biasa bahwa saudara diberikan kesempatan setiap kita untuk bisa mengalami karunia itu dari Tuhan. Dan di situ di dalam Alkitab berbicara mengenai list, ada daftar karunia-karunia yang diberikan kepada setiap kita. Tapi intinya adalah bahwa setiap saudara di dalam kesatuan rumah Tuhan ini, kita itu sebenarnya diberikan panggilan untuk mengenali akan karunia kita masing-masing. Maka saudara sekalian, ada berapa karunia yang dicatat di dalam Roma pasal 12 ini? Ada karunia dikatakan bernubuat. Ini bukan meramal saudara sekalian, tetapi karunia untuk orang discerning, bisa membedakan firman Tuhan, membedakan kehendak Tuhan. Itu sebabnya banyak penafsiran selalu menghubungkan dengan nubuat ini bukan sekedar meramal masa depan, tetapi lebih dari itu, tetap itu adalah memberitakan apa yang Allah mau sampaikan. Dalam bahasa modern itu berhubungan dengan namanya preaching, khotbah. Karena khotbah bukan cuma menceritakan apa yang lampau, tetapi juga berbicara mengenai apa yang sekarang dan berbicara mengenai apa yang akan datang.
karunia bernubuat, karunia preaching, karunia menyampaikan apa yang Allah inginkan. Ada lain lagi karunia untuk melayani. Ada orang-orang tertentu diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk berbuat sesuatu, untuk servis kepada orang lain. Dan lebih daripada sekedar biasa. Ada orang-orang tertentu yang memang mendapatkan karunia ini untuk berbuat melayani orang, dan orang menjadi sangat penting untuk orang-orang ini. Ada karunia mengajar. Saudara sekalian, ini juga karunia yang penting sekali. Bahwa ada orang-orang tertentu dikaruniai oleh Tuhan kemampuan untuk memberikan pengajaran, menjelaskan sesuatu menjadi lebih jelas. Sebab kalau seorang mengajar tapi nggak semakin jelas, itu namanya bukan mengajar, itu namanya menyusahkan orang. Saya satu kali di satu kuliah, saya bingung dengan dosen yang ngajar. Karena kalau saya baca textbooknya, kalau saya baca di internet, kok sepertinya itu gampang sebenarnya. Tetapi dosen itu menjelaskan dari yang gampang jadi tambah gak gampang. Saudara, sampai kemudian dia frustasi, mahasiswa dulu yang frustasi lalu dia frustasi. Lalu di akhir semester itu kami sama-sama duduk ngobrol-ngobrol, lalu kemudian dia tanya kepada saya, menurut kamu sebenarnya saya itu bisa ngajar apa tidak? Nah saudara, karena ini dosen agak susah ngomong sekalian. Jadi ada dua kemungkinan, satu berbohong dan berkata kepada dosen itu, tidaklah Pak, Bapak itu jago, murid aja yang bodoh semua. Tetapi saya juga punya kemungkinan kedua untuk bicara jujur. Yang saya lakukan diam saja begitu, saya tidak mau komen. Tapi dia kejar dengan pertanyaan berikutnya, tolong kasih tahu saya, menurut kamu saya bisa ngajar nggak? Saya terpaksa sekalian mengatakan, karena Bapak insist, saya mesti kasih tahu, menurut saya Bapak nggak bisa ngajar. Kenapa? Karena tadinya Pak jelas untuk kita, Bapak bikin nggak jelas. Jadi kemampuan Bapak dalam membuatnya jadi tidak jelas Pak. Dan beliau itu jadi frustasi. Tapi bersyukur karena dosen ini berkata, iya, saya juga udah tahu sebenarnya. Saya sudah tahu. Saya tidak terlalu cakap untuk mengajar. Tapi beliau itu jago sekali untuk counseling, menasihati orang. Nah ini di sini ada karunia juga, counseling. Counseling bukan cuma nasihati orang, tetapi juga mendengarkan orang, diagnosa masalahnya, cari solusinya, dan menolong orang itu menemukan solusinya. Itulah counseling. Bukan sekadar menasihati. Karena ada orang yang seringkali memang suka nasihatin orang, semua orang dinasihati. Ini bukan konseling sebenarnya. Konseling lebih dari sekedar menasihati. Konseling artinya mengkonsel, artinya mendengarkan masalahnya orang dan mencoba mengerti, mendiagnosa masalahnya dan memberikan solusi. Dan membiarkan orangnya itu mengerti solusinya dan melakukannya. Ada orang tidak cakap melakukan konseling sekalian. Karena ada orang itu kalau lagi bermasalah datang ke seorang konselor. Tadinya masalahnya satu, kalau konselornya butut, jelek, masalahnya satu, jadi selesainya jadi tiga sekali. Dia tidak cakap. Tetapi ada orang memang tertentu, memang diberikan bakat, kemampuan untuk bisa berhikmat menyelesaikan persoalan-persoalan. Ada karunia lain lagi, itu karunia membagi-bagi. Apa itu karunia membagi-bagi? Karunia kemurahan, di mana ada orang tertentu itu memang kerinduan dan kemampuannya adalah dia memberi, dia sharing lebih dari yang lain. Ada karunia lain di sini yaitu kepemimpinan. Kepemimpinan adalah karunia. Ada orang mengatakan, apakah kepemimpinan dilahirkan atau diajarkan? Menurut saya dua-duanya. Kepemimpinan adalah dilahirkan sekaligus diajarkan. Artinya ada orang memang tidak punya bakat kepemimpinan, bisa diajar jadi pemimpin. Tetapi jauh lebih baik orang itu memang punya talenta, bakat kepemimpinan. Baru dia diajar, itu pasti lebih bagus. Sama seperti seorang penyanyi. Kalau dia memang suaranya dari sananya sudah bagus, kemampuan nyanyinya sudah ada di dalam dia, jauh lebih gampang melatih dia untuk menjadi seorang penyanyi yang baik. Meskipun semua orang bisa menyanyi. Ada karunia lain yaitu karunia untuk membagi-bagi, memberikan. Karunia memberi. Saya rasa kemurahan, karunia kemurahan. Ini lebih daripada sekedar melakukan sesuatu.
Karunia ini adalah karunia di mana ada orang itu sampai bisa memberi sesuatu ke orang lain dan sudah tidak peduli lagi kebutuhan dia sendiri. Dan seterusnya. So, sekalian, saya rasa dalam Alkitab, bukan cuma dalam Roma 12 ini, tetapi dalam Korintus, kitab Korintus dan seterusnya, kita menemukan ada begitu banyak macam karunia yang Tuhan berikan kepada banyak orang Kristen. Macam-macam. Dari A sampai Z. Tetapi intinya Alkitab mengatakan setiap kita diberikan karunia. Paling sedikit masing-masing satu orang. Artinya adalah kewajiban kita untuk mengenali karunia kita. Apa yang Tuhan berikan kepada saya? Saya wajib untuk mengetahuinya. Karena dia tidak akan membuat seseorang tidak punya karunia. Dia berikan karunia kepada setiap orang. Paling sedikit semua orang memilikinya. Saudara ingat perumpamaan tentang hamba yang dengan 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta. Masing-masing diberi. Yang 5 talenta, begitu dapat talentanya, dia langsung mengerjakan talentanya. Saya suka dengan kalimat di dalam Alkitab, dikatakan dengan segera. Segera dia dapatkan 5 talenta, dengan segera dia mengusahakan talenta itu dan dapat 5 lagi. Yang 2 talenta, begitu dapat 2 talenta dari tuannya, dengan segera dia pergi mengusahakan dan dia dapat 2 lagi. Tetapi hamba dengan 1 talenta, dia tidak dikatakan dengan segera, dia mikir. Dan dia berpikir dan berkata begini, tuanku itu enak-enaknya saja. Dia inginkan dapatkan sesuatu dari aku. Lalu apa yang dilakukan oleh hamba ini? 1 talenta itu dia bawa, dia kuburkan di tanah. Saudara sekalian, sampai ketika tuannya datang, yang lain melapor dan berkata, Tuan, kita sudah dapat 5, kau beri 5, dapat 5. Lalu kata tuannya, terpujilah kamu, masuklah kemuliaanku. Hamba yang kedua, dia mengatakan, Tuhan, aku sudah kerjakan 2 dan dapat 2 lagi. Terpujilah kamu. Tetapi hamba yang dengan 1 talenta berkata begini, Tuhan, setelah engkau pergi, aku dapat talenta. Engkau pergi, aku pikir-pikir, buat apa? Aku pikir-pikir engkau ini jahat. Engkau tidak dapat apa-apa. Engkau ingin dapat sesuatu dari aku. Itu sebabnya aku taruh talenta itu di bawah. Lalu tuannya mengatakan, engkau adalah hamba yang malas. Engkau adalah hamba yang jahat. Karena sebenarnya pada dasarnya talenta itu sebenarnya dipercayakan. Itu adalah sesuatu yang dipercayakan. Dan hamba yang melakukan, yang mengerjakan talenta dengan baik, itu kan dapat kemuliaan pada akhirnya. Ini adalah semacam tes, semacam ujian. Apakah seseorang itu bisa dipercayai atau tidak? Lalu Tuhan mengatakan begini, kamu ini kalau kamu pintar, kalau kamu tidak malas, paling sedikit kamu bawa itu talenta itu kepada orang yang bisa membungakan, ambil bunga dari orang lain. Kalau kamu tidak mau mengerjakannya, paling sedikit kamu berpikir pergi, dapatkan bunga dari orang lain. Jangan ditanam, jangan disimpan. Karena kalau kamu tanam, kamu simpan, itu tidak akan menghasilkan apa-apa. Itu sebabnya pergilah kamu ke tempat yang gelap, penuh dengan penghakiman di sana. Saudara, cerita itu saya rasa sangat kompatibel dengan ini. Setiap saudara punya karunia yang merupakan kepercayaan Tuhan kepada kita. Karena kemurahannya kita ditebus. Setelah kita ditebus, kita hidup di dalam gereja Tuhan, dalam komunitas. Dan setiap kita diberikan masing-masing karunia, masing-masing, untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan. Jangan ditanam, jangan disimpan. Saudara, ada orang begitu kreatif, dia bisa lakukan banyak hal. Salah satu contoh yang paling sederhana adalah bikin rangkaian bunga. Ketika saya menggembala merintis satu gereja di Bandung, ada seorang ibu masih muda. Lalu saya tanya, ayo melayani Tuhan. Dia mengatakan, aduh gak bisa Pak, anak saya 3. Ini akibat suami saya sih Pak, 3. Saya gak sempat pelayanan. Dulu saya bisa aktif, anak 1 masih bisa, anak 2 agak sulit. Tapi anak 3 Pak, tidak mungkin, karena 3 anak harus diurus. Lalu saya katakan, jadi bagaimana? Gak melayani Tuhan? Ya nanti Pak, pikir-pikir.
Saudara, saya suka dengar kalimat ini. Ada ibu yang dipanggil, ayo melayani Tuhan. Jawabannya, nanti Pak, kita lagi persiapan nikah. Oh, bagus. Nanti setelah nikah Pak, pelayanan. Sudah nikah kita tagih. Ibu, udah nikah kan? Ayo pelayanan. Nanti Pak, lagi hamil. Sudah hamil kita tunggu 9 bulan. Sudah 9 bulannya, ayo melayani. Pak, baru melahirkan Pak, nanti 3 bulan lagi. 3 bulan lagi saya dekati, gimana? Pak, masih repot. Anak pertama, nggak ngerti ngurusnya Pak. Oh ya udah. Bulan kelima saya tanya, ayo melayani. Pak, hamil lagi. Mau sampai kapan sekalian? Ya saya ngerti lah. Memang tidak semua orang gampang melayani. Tetapi ibu tadi yang 3 anak, akhirnya ketemu saya lagi. Saya bilang, ayo kita pikirkan sesuatu. Lalu dia pikir-pikir, dia mengatakan, Pak, setelah saya pikir-pikir saya ingin merangkai bunga saja untuk mimbar. Karena di gereja kami berlaku tidak boleh ada bunga plastik. Katanya karena gembala sidang dulu berkata, di gereja Tuhan mestinya bunganya hidup. Karena kita maunya yang sesuatu yang segar, yang hidup. Jangan plastik, palsu katanya. Gitu ya. Nah, ibu ini berpikir gini, ya sudah. Dia mulai belajar merangkai bunga. Rangkaian bunga pertama dia bawa, di matan, Pak, aku sungkan nih Pak. Jelek ya Pak ya. Nah itu juga susah ngomong. Ya, saya bilang lumayan. Lalu dia les. Merangkai bunga ala Jepang, ala Korea dan seterusnya. Les, rajin sekali. Dan akhirnya dia tanam di belakang rumahnya tanaman-tanaman yang tidak biasa ada. Sampai hari ini saudara sekalian, kurang lebih sudah lebih dari 15 tahun. Ibu itu setiap hari Minggu, Sabtu dia rangkai bunga. Dia akan berikan di gereja-gereja kami. Kami ada 12 cabang di Bandung, 12. Dan di 12 gereja di Bandung itu, beliaulah ibu ini yang setiap minggu selama belasan tahun kirim dua, satu gereja 2. Dan saudara, kalau di foto saya sudah bilang ke dia, foto, saya yakin sudah ada ratusan rangkaian bunga yang satu dengan yang lain tidak pernah sama. Saya rasa kalau dia buka untuk flower shop pasti dia laku keras. Saya ngalami kebaikannya ketika ayah saya meninggal. Di rumah duka yang besar, polos, tidak ada apa-apa. Hari kedua sedih masih karena papa meninggal. Tahu-tahu di siang hari saya ingat sekali ada mobil datang, pick up datang. Lalu orang turunkan karpet. Digelar karpet baru. Lalu saya bilang, ini dari siapa? Ini mungkin untuk sebelah itu, orang kaya itu. Bukan, alamatnya sudah benar di sini. Kasih karpet. Tahu-tahu datang pick up yang kedua. Pasang gorden itu kain luar biasa, kain ungu. Datang lagi mobil yang ketiga. Bunga begitu banyak, tiba-tiba suasana berubah. Saya katakan, ini salah, nanti pindahinnya susah. Mereka bilang, enggak Pak, ini dari ibu itu. Saya telepon ibu itu, saya bilang, betul enggak? Pak, saya bersyukur kepada Tuhan. Ketika saya susah ingin melayani Tuhan, kita tuh bisa ketemu ide itu dan saya ingin memberi, please terima. Saya katakan, baik. Tapi nanti semua pengeluaran saya harus tahu. Tidak Pak, sampai hari ini gak bisa bayar karena tidak mau dibayar. Saudara, tetapi hari itu saya rasa, di antara pendeta di Bandung yang mengalami kedukaan, tidak pernah ada yang seindah itu. Saya yakin gak ada. Dan sayalah, kalaupun ada sekarang, sayalah yang pertama mengalami kebaikan itu. Dan sampai hari ini beliau itu, ibu itu selalu diminta kalau ada pesta pernikahan. Dialah yang merangkai sampai hari ini. Kalau saya mau kembali ke masa lalu, belasan tahun lalu, saya gak kepikir. Kita gak kepikir seorang ibu dengan 3 anak kecil-kecil. Bagaimana dia masih bisa kreatif melakukan sesuatu bagi Tuhan? Saudara kasih Tuhan, kita diberikan oleh Tuhan masing-masing karunia. Minggu lalu saya khotbah di Bandung. Ada seorang anak kecil yang sekarang sudah rekaman CD, kasetnya sudah beredar. Masih kecil tuh suaranya bagus. Dan orang mulai perhatikan, mama papanya berjuang, temani dia kemana-mana. Dan sekarang dia menjadi penyanyi cilik. Sudah jadi penyanyi remaja sekarang, sudah besar. Saudara, setiap saudara punya talenta, punya karunia. Ketika saudara diberikan karunia oleh Tuhan,
adalah wajib saudara-saudara mengenalinya. Melihat apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Kalau setiap kita kreatif, sadar diri dan tahu setiap kita diberikan karunia kok saudara sekalian. Tidak ada yang tidak bisa. Saya sedang membuat disertasi saya. Disertasi tentang leadership, tentang kepemimpinan, khususnya dalam organisasi. Saudara saya ketika saya membaca buku-buku di luar sana, membaca artikel-artikel penemuan-penemuan tentang kepemimpinan dan manajemen di dunia sana, saya kaget. Oleh karena ada banyak hal yang sebenarnya gereja itu tidak ada. Istilahnya adalah seperti gini, saudara biasa makan di restoran dengan banyak menu, lalu saudara pergi ke satu rumah makan yang menunya cuma satu, nasi goreng. Saudara langsung melihat begitu banyak yang tidak ada. Ketika saya mempelajari dalam buku-buku dan artikel-artikel ini tentang organisasi dan company, perusahaan, organisasi yang pelayanannya luar biasa berkembang, saya menemukan dalam gereja ada begitu banyak hal yang tidak ada. Saya tidak hendak mengatakan bahwa di Alkitab adalah buku segala buku, saya rasa enggak. Alkitab tidak berbicara mengenai manajemen modern hari ini, tidak. Meskipun Alkitab memberikan kepada kita nilai dan prinsip-prinsip, tetapi saya rasa ada banyak hal yang tidak ada di Alkitab tentang manajemen, tidak dibicarakan. Mungkin ada, tetapi belum digali. Saya kasih Tuhan, kalau saudara kreatif, kalau kita kreatif, gereja itu menjadi sangat luar biasa. Hari ini kita mendengar pelayanan musik, ada kolintang, ada macam-macam. Luar biasa sebenarnya. Saya luar biasanya oleh karena apa? 2 minggu lalu saya pelayanan di Lampung. Dan di Lampung saya menemukan yang seperti ini. Di kebaktian yang kedua dikasih tahu, Pak, Bapak jangan kaget, hari ini kita lain. Ini minggu berubah, Pak. Kami ada musik, ada angklung, kolintang, macam-macam. Saya kaget, oh iya, rupanya gereja-gereja Chinese khususnya sudah mulai banyak kolintangnya. Saudara, tapi luar biasa kan setiap orang mukul kan. Di bidang dia gitu loh. Saya belum pernah main begini dan saya tidak tahu mainnya. Tapi yang saya tahu kadang-kadang mainnya cuma mukul 2 biji aja tuh. Tapi kan ketika kita dipercayakan 2 biji mukul ini, apalagi kalau angklung cuma do, tungguin do-nya nggak keluar ya. Saya nggak tahu kalau partiturnya do-nya cuma 2, sepanjang nyanyi cuma do, selesai, nganggur. Saudara, tetapi orang-orang itu setia karena kita membentuk bersama-sama. Kita di bagian kita masing-masing. Tidak bisa orang angklung sini do, bagiannya dia do. Kalau dia mau kemana-mana seenaknya. Kita sedang membentuk harmoni. Kita membentuk harmoni, kita membentuk mozaik. Gereja mestinya menjadi mozaik. Harmoni. Dari seluruh keindahan. Ada orang bisa main drama. Dulu saya di komisi drama. Main drama. Saya dari remaja suka main drama, cuma nggak enak. Drama Natal tuh bagiannya pasti mati. Saya nggak ngerti, tiap kali main sakit keras mati. Begitu dari dulu sampai saya nggak mau lagi main. Tiap kali dikasih bagian begituan terus mati lagi. Dan sudah mati zaman dulu kan tidak pakai macam-macam, pakai dulu pakai layar begini. Bagian pas mati sudah mati, satu kali tidak pakai layar tutup, sudah mati selesai. Acara selesai, saya berdiri, lalu jemaat bilang hidup lagi. Nah, enak sekalian. Tetapi komisi teater itu sekarang sudah bisa main film layar lebar sekalian. Dilatih betul-betul, make up-nya bagus, latihan, dibiayai gereja. Sekarang sudah main film. Mereka sudah jadi pemain-pemain. Kalau saudara menemukan di cable TV, kalau langganan cable TV itu beberapa film layar itu adalah dibuat oleh komisi, teman-teman. Yang dari dulu cuma bisa main di gereja, sekarang sudah main di luar. Main di teater, main di Studio 21, mereka main. Saudara, setiap kita harus mengembangkannya untuk kemuliaan Tuhan. Jadikanlah gereja kita itu menjadi sebuah mosaik, sebuah ornamen yang luar biasa. Di mana setiap kita berkontribusi. Tidak usah terlalu pusing orang lain sebenarnya. Kita pusingkan diri kita sendiri saja. Apa yang Tuhan berikan. Apa yang kita bisa berikan kepada Tuhan. Saya mau ambil contoh persembahan. Di gereja kami bersyukur setiap 2 bulan, 3 bulan persembahan itu terus naik.
sampai hari ini. Karena saya tiap minggu itu rapat untuk persembahan, untuk memanage gereja. Kita selalu menemukan perpuluhan naik terus. Tidak turun-turun, terus naik. 2 minggu, 2 bulan terus naik sampai hari ini. Kita juga nggak ngerti kenapa. Dan saya mengertinya begini. Ada orang memang rajin memberi kepada Tuhan. Dan orang-orang ini memberi kepada Tuhan tidak pusing. Mereka bekerja di dunia ini, mereka diberkati, mereka bawa persembahan kepada Tuhan, mereka berikan. Di gereja kami di Garujati, saudara sekalian, di Garujati di Bandung itu gedung paling depan itu adalah gedung persembahan. Jadi orang mesti masuk langsung urusannya duit, amin. Duit. Lalu ada orang mengatakan gereja ini sangat mementingkan duit. Ya kita jawab aja, karena Yesus berkata di mana hartamu di situ hatimu berada. Jadi orang memberikan persembahan, antri di situ, gesek, berikan persembahan. Saudara, saya memperhatikan mereka yang antri itu seperti ke bank. Mereka antri duduk di situ di sofa, tunggu. Lagi apa? Persembahan Pak. Oh, silakan. Nah apa-apa Pak, tunggu giliran. Persembahan saja tunggu giliran. Lalu saya berpikir, ketika mereka memberikan persembahan, apakah sebenarnya mereka pusing dengan kemana larinya persembahan? Enggak. Tidak ada, saya yakin, yang nge-track. Ini nanti larinya kemana? Pakai apa? Enggak ada. Mereka percaya. Dan orang-orang seperti ini berikan kepada Tuhan, mereka tidak pusing. Mereka semakin diberkati, semakin memberi. Semakin memberkati, semakin memberi. Tapi ada orang pusing untuk tidak memberi. Pikirannya adalah bagaimana caranya sudah tidak memberi kepada Tuhan. Ketika kolektan datang bawa kantong, bingung dia. Aduh datang nih. Nah kalau satu hari kebaktiannya tidak ada kolektor, puji Tuhan. Karena tidak ada kolektor, karena kolektor sudah jadi ancaman. Apalagi kalau kolektannya, ayo tambah. Saudara, ada orang pusing. Untuk memberi kepada Tuhan saja dia pusing. Saya kasih Tuhan kesimpulannya. Setiap saudara, marilah membangun rumah Tuhan ini. Kita punya motivasi yang kuat. Kita punya kesatuan yang kuat. Kita punya karunia yang luar biasa yang kuat, beragam-ragam. Gereja mestinya menjadi jauh lebih indah. Dan kita sudah saksikan. Gereja kita bisa menjadi indah karena itu. Kalau kita pergi ke gerejanya Rick Warren di Amerika, kita akan melihat luar biasa karunia dipakai. Begitu datang di gereja itu, baru parkir kan jauh letaknya, di parkirnya jauh karena ribuan jemaatnya. Saudara, yang memparkir itu siapa? Yang memparkir itu adalah jemaat aktivis yang parkir mobil. Begitu turun dari mobil disalami. Anda jemaat baru? Ya. Ini anak kecil ke sekolah minggu langsung dikasih kartu. Langsung anaknya nanti di ruangan ini dijemput ya. Lalu diajak anak itu langsung. Dan kita itu diparkir oleh sesama kita. Karunia dipakai. Bahkan untuk ministry sampai keluar sana. Saudara bisa bayangkan enggak? Kalau di perempatan sana jemaat kita sudah parkir. Hebat enggak? Ada banyak gereja. Parkirnya sudah susah. Dan tiap kali parkir digembosin sama orang. Dicopet, dicuri. Dan setelah itu gereja berkata, ya memang itu kehendak Tuhan. Dicuri ya kehendak Tuhan, kita gak bisa apa-apa. Saudara, saya rasa setiap kita harus berkontribusi. Jadikanlah gereja GKA Gloria Satelit ini makin tahun makin indah. Karena setiap orang melakukan hal yang terbaik, memberi kualitas yang terbaik. Dan kita sendiri akan menikmati dan Tuhan dimuliakan. Mari kita berdoa. Untuk membuat sebuah api unggun hanya dibutuhkan sepercik api. Tadi kita sudah nyanyikan, it takes a spark to light a fire burning. Untuk membuat api unggun yang bagus hanya dibutuhkan satu percik api untuk menyalakannya. Gereja adalah saudara, kita adalah tubuh Kristus. Untuk membuatnya indah, kadang-kadang yang dibutuhkan cuma satu tindakan kecil dari saudara dan saya. Kalau setiap saudara berkontribusi untuk gereja ini, kalau setiap saudara berbuat sesuatu untuk gereja kita, gereja ini akan menjadi semakin indah, semakin baik.
Tuhan berkatilah. Supaya gereja ini menjadi sebuah tempat oikos, menjadi rumah di mana kami bersama-sama tumbuh menikmati Tuhan, menikmati kebaikan-Mu, menikmati perubahan-perubahan yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah kami. Dan masing-masing kami berkontribusi untuk pekerjaan Tuhan. Kami mau mendedikasikan karunia yang Tuhan berikan bagi kami. Kami tidak mau menutupnya, kami tidak mau menyembunyikannya. Kami tidak mau menanamnya Tuhan. Kami ingin mempersembahkannya bagi Tuhan. Dengarkan doa kami dalam Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.